Sebenarnya agak susah nulis skrip buat opening ini, tapi ya aku udah lama pengen buat konten kayak gini lah. Jadi begini, mungkin beberapa dari kalian ngira kalau game dengan art style pixelated itu game yang jelek atau ya game murahan sekalian gitu. Katakanlah kalian suka dengan game pixelated, tapi apa kalian mau beli dengan harga rata-rata di 100.000 sampai 300 ribuan? Apalagi kalau gamenya ya tipikal side scrolling atau turn based RPG yang memang lekat atau umum pada game art style 2D pixelated. Juga sebenarnya aku mau ngomongin soal kenapa generasi muda atau ya tipikalnya Gen Z nggak suka sama game dengan style pixelated. Aku udah coba cari data atau papers yang berkaitan, tapi sejauh aku browsing, ya nggak ada lah. Mungkin karena aku nggak tahu keywordnya atau nggak pernah tahu browsing kayak apa yang cocok buat nemuin data kayak gitu. Jadi di video kali ini adalah pure opini dan juga asumsiku sejauh ini jadi dalam tanda kutip gamers. Talk Talk atau Talk Talk adalah video di mana kita ngebahas opini dan juga apa yang sedang terjadi di industri game. Bisa pembahasan teknis maupun ya nyantai aja kayak gini. Cek juga sosial media kita kalau kalian mau interaksi lebih jauh dan dapetin berita dari industri game di Twitter, Instagram, dan juga Facebook di @mog_media hanya 2 atau cari aja Ministry of Gamers. So, daripada lama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Game pertamaku dulu itu Tiny Toons Adventure. Aku lupa pokoknya Tiny Toons lah yang ada di Sega Genesis dan beberapa game lainnya hingga baru setelah itu aku kenal dengan game yang buat aku pertama kali melongo sama grafis dan juga mekanik yang dibawain game ini. Dan game itu adalah Disney Aladdin. Dari situ aku kenal berbagai macam game di Sega Genesis dan lambat laun akhirnya makin kecantol sama yang namanya PS1. Mega Man X6, Castlevania Symphony of the Night, dan ya banyaklah game-game yang aku mainin di rentalan maupun rumah temen. Sampai sekarang pun aku masih suka nyari dan juga browsing game-game yang punya style mirip-mirip kayak tadi, yaitu pixelated atau orang kita biasanya nyebut dengan game 8-bit. Apalagi saat aku buat konten ini, aku lagi senang-senangnya mainin Chain Echoes yang beneran bikin jatuh hati lagi sama art style pixelated. Bagiku art style dari pixelated itu udah jauh naik level daripada saat pertama kali aku mainin Tiny Toons maupun Aladdin. Adanya Octopath Traveler yang seakan punya lighting dynamics menunjukkan kalau game ini ya 3D dan kelasnya berbeda jauh dengan game pixelated selama ini. Chain Echoes pun juga gitu, art style yang detail dengan tone warna dinamis, jadi kenikmatan sendiri buat aku yang rindu dengan game turn-based RPG kayak gini. Tapi pertanyaannya gini, kemewahan dan excitement itu kayaknya nggak akan dirasakan sama anak generasi di bawahku. Dan mungkin beberapa dari orang yang seangkatanku. Gak jarang mereka bilang game kayak Stardew Valley, Guardian Tales, atau ya miris kemarin soal A Space for the Unborn yang orang-orang katain burik. Gak sedikit juga yang ngatain itu ya anak-anak Gen Z atau generasi baru ini. Alasannya sendiri ya cukup simpel sih, karena ya itu game side-scrolling dan pixelated. Tapi yang ngebelain sebenarnya ya juga banyak. Kolom komentar di berbagai sosial media juga ya beneran toxic banget bisa dibilang. Padahal kalau menilai suatu game paling enggak ya dicoba dulu sendirilah, nggak harus dari ngelihat sendiri baru kita menilainya. Hal ini juga tentunya sangat kontras saat perilisan Troublemaker yang ramai dan juga bikin postingan di grup sosial media yang sama, penuh dengan pujian dan komparasi ke Space for the Unborn yang sama-sama padahal game Indonesia. Kurang lebihnya berarti beberapa orang nganggep kalau game salad itu bukanlah sebuah video game. Terlebihnya lagi saat aku ngebaca beberapa komentar, aku baru sadar gitu kalau uang 100.000 buat membeli game itu kesannya ya mahal lah buat mereka yang sejak awal hanya dapat akses ke game free to play di HP. Belum lagi kalau mereka tahu kalau harga game free to play itu ya mungkin mereka juga misu-misu lah gitu. Dan dari sanalah aku kepikiran buat konten ini. Mereka nggak sekedar menolak atau mencemooh game dengan style pixelated. Yang pertama, bisa karena mereka tidak tumbuh di zaman game pixelated itu merajai ekosistem game. Meskipun dengan alasan kalau game adalah collective experience dari berbagai elemen seperti story, narasi, musik, grafis, animasi, dan juga yang lain-lain. Tapi perlu diingat, kalau hal pertama yang dirasa oleh manusia adalah visual. Sebelum melihat ke animasi, jelas kita melihat ke grafis atau visual terlebih dahulu. Disinilah letak kesenjangan antara gamers di generasiku dan juga generasi muda sekarang. Beberapa orang bisa mengkompromisasikan soal grafis dan juga suka dengan gameplay atau story-nya. Bahkan beberapa kenalanku mereka main game dengan gameplay yang jelek, tapi mereka kuat maininnya alasannya ya bisa karena story-nya bagus, atau adanya desain karakter bagus dan juga berbagai aspek lainnya. Di zaman dulu juga kita nggak punya banyak opsi untuk milih mau main game seperti apa.
antara main grafis pixelated atau ya low poly block content kayak Final Fantasy 7. Sekarang, pilihannya udah beragam banget. Kalaupun Gen Z punya budget buat beli game, di harga yang sama mereka cenderung lebih milih game AAA atau ya game full 3D. Terlebihnya lagi, mereka sudah biasa ngelihat genre first person dan juga third person yang lagi-lagi jarang ditemui pada game pixelated. Ya, memang ada, tapi secara umum game pixelated cenderung punya image sesuai dengan game side scrolling atau turn-based RPG. Aku sendiri baru dapat pengalaman main game full 3D bagus ya di PS2. Shadow of the Colossus akan selalu jadi game dengan grafis paling indah yang pernah aku mainkan. Terus gimana nggak dengan Gen Z ini? Rata-rata mereka main game bukan karena dorongan akan story maupun hobi. Ya sebatas mabar atau mudahnya akses ke smartphone, dan mereka gampang aja nginstal game free to play yang emang udah cakep grafis 3D-nya buat generasi sekarang. Konsol dan juga PC yang bare minimum juga terhitung masih mahal buat mayoritas orang Indonesia. Rental PS kayaknya nggak bisa diharapkan juga karena terakhir aku ke rental PS palingan RAM-nya ya sama bapak-bapak atau orang seumuranku. Terlepas sudah banyaknya game di rental PS3 maupun PS4. Culture game mainstream di Indonesia juga cukup membantu akan kesenjangan ini. Portal berita mainstream dan juga media lebih sering menyoroti e-sport daripada game single player maupun game konsol di luar sana. Padahal kita udah ada 2K Production, Digital Happiness, Gamecom, dan yang lain-lain. Hal ini juga bisa jadi alasan kenapa mereka jarang explore game-game di Steam, IGS, PSN, maupun Nintendo eShop. Padahal kalau sekedar cek ya bisa aja mereka di browser masing-masing gratis nggak usah bayar gitu. Nah, di sini temanku juga pernah nanya, gimana caranya beli game di Steam, EGS, kalau mereka nggak punya kartu kredit. Kalau dipikir, mungkin ya bisa juga sih. Isi Steam Wallet di Steam emang nggak semuanya bisa dapat rate 1:1. Kalau mau beli game di Steam antara buka rekening Genius, Bank Jago, atau pakai Dana, emang ya nggak secepat kita biasanya top up Play Store Wallet lewat Indomaret, Alfamart, ShopeePay, dan yang lebih mudah dan simpel daripada harus pakai Genius atau yang lain-lainnya. Jangankan mau nyoba game A Space for the Unbound, cara bayarnya aja mereka belum paham. Kayaknya bisa juga jadi alasan kenapa Gen Z nggak suka game pixelated. Selain karena harus beli dan ada di PC, mereka juga kesulitan buat direct payment-nya. Jadi menurutku pribadi wajar aja kalau generasi muda nggak terlalu suka dengan game grafis pixelated. Karena ya mereka emang nggak dikenalkan dengan game tersebut di masa-masa awal mereka main game. Beda dengan generasi kita yang awalnya emang mainnya ya game pixelated. Aku anggap kalau suatu genre atau sesuatu yang terkait oleh selera itu sama halnya dengan selera musik. Teman kalian pasti pusing lah kalau langsung direkomendasikan Suicide Silence tanpa adanya perkenalan ke genre metal dengan scream yang minim. Kayak ya nu metal atau pop rock modern. Pada akhirnya memang butuh waktu dan juga pengenalan pelan-pelan kepada generasi muda biar mereka bisa menghargai dan juga tidak memandang sebelah mata game pixelated. Dan seperti di layar ini, aku lagi mainin demo dari Dual Cops. Nah, ini kan third person tapi stylenya pixelated atau voxel aku bilang tadi. Ini adalah game indie. Akan sangat rugi kalau misalnya kalian sebagai gamers tapi nggak suka dengan art style kayak gini. Ibaratnya kalian akan kehilangan separuh dari katalog game-game bagus di seluruh dunia. Bisa dibilang game-game pixelated itu di zaman sekarang jauh lebih baik dari segi grafis, mekanik, dan juga fitur daripada game di generasiku di genre yang sama atau pixelated. Dan lagi kalau kalian punya keponakan yang mainnya Free Fire atau Mobile Legends, cobain mereka game-game simple kayak Ori, Ravenlock, Minecraft Legends yang simple tapi grafisnya masih 3D, tapi ya kotak-kotak istilahnya, itu namanya adalah voxel yang mana adalah pixelated tapi 3D. Intinya di sini, kalian bisa kasih game yang punya fitur dan juga mekanik yang lebih baik daripada game HP grafis 3D sederhana yang mereka mainkan. Buat kalian yang nonton dan juga masih ragu sama game pixelated, cobain aja dulu. Beberapa dari game ini juga ada demonya. Jadi kalian nggak harus beli dulu, coba dulu, rasain dulu. Karena inti dari bermain game adalah gameplaynya. Kalau kalian ingin full grafis killer, ya nonton aja film daripada main game. Dan juga beberapa teman-teman yang ada di generasiku atau yang seumuran denganku, kita nggak bisa langsung ngejudge mereka atau Gen Z ini kenapa mereka menghujat game pixelated ini. Kita juga harus paham kalau mereka tuh hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Maka dari itu, daripada kita berdebat dan juga memberikan kesan negatif, kita ya rangkul pelan-pelan aja. Kita ya itu tadi rekomendasikan game-game yang simple dan juga bisa kasih pemahaman atau istilahnya ya di marketingnya lah, gamenya itu kayak apa, storynya, gameplaynya seperti apa, dan kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan pada game pixelated yang tidak akan bisa kalian dapatkan di game full 3D atau game AAA.
Oke, mungkin itu aja yang buat aku buat video kali ini. Mohon maaf kalau ada kontennya yang sangat nggak rapi ya. Dan ya kayak terkesan curhat-curhat aja gitu. Semoga kalian bisa dapetin insight baru dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.